Itulah yang terjadi ya, kalau bisnis itu dari awalnya memang mindsetnya sudah digital, pertumbuhannya menjadi luar biasa. Regar Spot ini memang didirikan 100% dari awal online. Jadi saya tidak berbasis kolegial, saya tidak berbasis pada penjualan di birokrasi, tender, dan lain sebagainya, enggak. Jaringan saya besar, di seluruh Indonesia itu ada. Tapi saya tidak memanfaatkan itu. Saya tidak memanfaatkan penjualan berbasis tender. Saya lebih menekankan pada penjualan berbasis end user. Ketika terjadi ledakan sekian tahun, bisnis ini dengan hasilnya itu benar-benar membingungkan. Kami benar-benar ketakutan. Di tahun 2017 itu benar-benar ini di luar ekspektasi kami. Saya sudah pasrah, ya Allah, sampai di sini. Ternyata enggak, digeret sama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumarianto, owner dan founder dari PT Regar Spot Industri Indonesia, beralamat di Wonogiri, bergerak di bidang jersey. Next step kita akan masuk ke Big Data, perusahaan yang berbasis pada digital. Usia saya 41 tahun, 3 orang anak. Sebenarnya Regar Spot ini saya dirikan di tahun 2014. Jadi praktis di 8 tahun ya. Dari bener-bener startup, running, growing, kemudian masuk ke scale up di tahun 2020. Pandemi malah kita itu masuk ke fase scale up. Dan ya berharap hari ini kita masuk ke level perusahaan major. Saya ASN, PNS waktu itu, pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Masa kerja waktu saya resign ya di tahun 2019 itu hampir 20 tahun sebenarnya. Karena dulu saya berangkat dari Ikatan Kedinasan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, lulusan tahun 2003. Dan saya PNS-nya dari tahun 1999 sejak lulus SMA-nya karena ikatan dinas gitu. Saya ASN, istri saya juga ASN, guru SMA Negeri 1 Girimarto. Malah sebenarnya lebih besar gajinya istri karena sertifikasi itu. Cuma alhamdulillah mungkin ini jalan yang berbeda yang harus kita tempuh ya. Di 2019 kita memutuskan kita berdua sepakat untuk resign bareng di tahun 2019. Sebenarnya karena usaha ini dulu itu tidak terfikirkan. Jadi bukan karena pengen berusaha terus nanti niatnya resign gitu enggak. Jadi kita berbisnis sendiri, saya lebih ke aktualisasi sebenarnya karena pengen lebih produktif saja. Sebelum Regar Spot ini saya sudah beberapa bisnis ya. Kalau di Google itu sudah banyak yang saya jelaskan. Di tahun 2014 itu berangkat dari saya sebagai reseller sebenarnya. Reseller produk orang lain di tahun 2013. Reseller pakaian olahraga. Barang-barangnya itu saya ambil dari supplier di Surabaya. Saya ambil dari Jakarta, Bandung, segala macam. Kemudian terjadi penjualan yang naik. Dan supplier ini mulai kehabisan stok. Baru 2014 itu saya bangun produksi sendiri. Dan saya nggak berpikir bahwa ini nanti ujungnya akan luar biasa. Jadi saya dengan istri masih enjoy dengan saya di PNS dan menjalankan bisnis ini. Ya sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Mungkin lebih tepatnya sekolah tinggi pengusaha dalam negeri. Enggak lah. Itu kalau mungkin banyak teman yang alumni yang di sana dengar Bhinneka Naraka Bakti dulu, itu salam kami. Saya tetap hormat, saya tetap mengabdi di negara ini, tapi caranya yang berbeda, tidak harus dengan ASN. Karena bisnis ini juga pemberdayaan. Saya yakin saya mungkin lebih bermanfaat ketika jadi pebisnis karena ribuan orang yang bisa saya touching dan benar-benar bergerak atas sesuatu yang dia hari ini seperti ini, kemudian dia naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Dengan mengkonsumsi madu kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat. Akan tapi jangan sampai diri kita hanya memikirkan pribadi kita sendiri dalam menggapai hidup yang sehat. Tapi kita juga perlu menjadikan orang-orang di sekitar kita juga mereka memiliki kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi madu. Maka kami mengajak Anda semuanya, ayo bergabung bersama kami di keluarga
Madu Syahir dengan Anda mendaftar menjadi distributor melalui link yang tertera di bawah video ini. Dengan Anda bergabung Madu Syahir ini, Anda bisa menjadi orang yang menebarkan kebaikan, manfaat, kesehatan kepada orang lain dan juga menjadi wasilah rezeki untuk Anda. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang terjadi ya, kalau bisnis itu dari awalnya memang mindsetnya sudah digital, pertumbuhannya menjadi luar biasa. Regar Spot ini memang didirikan 100% dari annual online. Jadi saya tidak berbasis kolegial, saya tidak berbasis pada penjualan di birokrasi, tender, dan lain sebagainya, enggak. Jaringan saya besar, di seluruh Indonesia itu ada. Tapi saya tidak memanfaatkan itu. Saya tidak memanfaatkan penjualan berbasis tender. Saya lebih menekankan pada penjualan berbasis end user. Ketika terjadi ledakan sekian tahun, bisnis ini dengan hasilnya itu benar-benar membingungkan. Kami benar-benar ketakutan. Di tahun 2017 itu benar-benar ini di luar ekspektasi kami. Kalau di PNS itu ada LHKPN, kayak laporan harta kekayaan pejabat negara. Dan itu juga setiap tahun kita harus laporkan dengan pertumbuhan aset dan lain sebagainya. Dan jujur itu menakutkan kalau dengan hasil bisnis yang kita jalani. Kemudian di tahun 2019 itulah kita memutuskan bahwa mungkin ini yang terbaik untuk kita resign dari PNS, dan sekian ribu orang hari ini yang ada di depan kita, di sistem kita ini, lebih akan kita intensifkan untuk dibangun komunikasi, lebih dibangun pembinaannya. Akhirnya ini menjadi sebuah konsep pelayanan juga, pengabdian juga pada dasarnya. Nah, alhamdulillahnya Regar Spot ini sama seperti pemerintahan. Pemerintahan itu ada pelayanan dan ada pemberdayaan masyarakat. Nah, kami menggunakan pengembangan produksi, pengembangan marketing, dan pengembangan apapun di perusahaan ini berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena kalau jadi reseller pun tanpa syarat, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, artinya tanpa effort. Jadi orang yang tidak bisa pun kita anggap bisa, asalkan Anda mau berlatih. Lah, pemberdayaan kan seperti itu. Di produksi kami juga 100% semuanya adalah masyarakat Wonogiri yang ber-KTP Wonogiri, tanpa basic. Dari dia programmer, desainer, marketing, direksi, semua itu polanya kita bangun di internal sini. Dan itu semua pemberdayaan masyarakat Wonogiri. Tanpa resort yang sebenarnya memadai ya. Karena di awal rata-rata ada anak yang datang, kamu bisa ngapa? Saya mau daftar di programmer, Pak. Ketika kita audien, kamu sudah tahu programmer apa? Sudah, Pak. Kamu udah bisa apa sekarang? Buat blog. Itu riset kami di Wonogiri. Makanya saya bilang bahwa ini semua pemberdayaan. Jadi anak yang tidak bisa, kemudian kita fasilitasi, kita buatkan 7 inkubasi di Regar Spot ini. Ada inkubasi marketing, inkubasi jahit, inkubasi desainer, programmer, broadcast, ada UMKM, ada manajer trainee, itu semua dari pemula, harapannya menjadi expert. Dia bekerja juga belajar. Itu yang membawai niat kami berdua kenapa berani resign. Jadi kalau keputusan resign terus tidak melihat pada finance, kayaknya juga omong kosong ya. Bisnis juga nggak ngomong juga tentang kultur yang baik-baik aja kan gitu. Waktu saya mengajukan resign ke istri, waktu ideku tuh aku tak resign sih ya, aku tak resign duluan gitu. Tapi istri jawabnya bareng wailah. Lalu saya tanya, kok bareng? Nah, ternyata istri sudah punya hitungan sendiri om. Hitungannya itu saya PNS, di istri PNS sampai pensiun ya, berdua dinaikkan gaji, kenaikan gaji itu di 5% gitu ya. Usia saya 39, waktu itu istri 38, dihitung kalau sampai pensiun kita mengelola sekitar 4,2 miliar. Dan itu 2 bulan. Kalau kondisi hari itu di Regar Spot itu sekitar 2-3 bulan. Ya resign ya. Ya terlepas dari itu, memang itu luar biasanya digital lah ya. Dan itu sebelum COVID kan. Ternyata setelah kita memutuskan untuk resign tahun 2019, akhir 2019 kan sudah isu COVID, 2020 masuklah COVID. Nah, apa benar sih ini itu pilihan yang benar sih kemarin itu. Tapi kita tidak merasa menyesal, terus kita fighter. Ternyata 2020 itu yang banyak orang atau banyak perusahaan yang benar-benar down, kita malah berhasil naik 100% growth om. Ya pertama kali kita masuk 3 digit per tahun ya. Kalau 2019 itu masih di angka middle lah, di 50-an M per tahun. Covid jadi berkah. Alhamdulillah kita per tahun ini ya growth. Walaupun memang
banyak teknikal yang akhirnya kita harus akui bahwa kita kurang cepat, kita kurang masif, kita kurang prepare dan lain sebagainya. Banyak hal. Tahun 2020 kita growth 100%, membuat kenyataannya harusnya 2021 kita lebih siap. Tapi kita nggak berani melakukan investasi gila-gilaan karena COVID juga ya. Akhirnya kita memilih strategi bertahan. 2021 kita closing hanya naik sekitar nggak nyampe 10M dari 2020-nya. Karena memang investasinya. Baru di 2021 itu kita projectkan untuk investasi, pengadaan mesin, pabrik dan lain sebagainya itu di 2021. Harapannya 2022 growth. Ternyata yang terjadi 2022 ini supplier-supplier kita, pabrik kain, pabrik mesin, logistik tinta dan lain sebagainya itu masih dalam konteks COVID ini masih membingungkan, masih menakutkan bagi mereka. Kita lupa menyodorkan data kita. Yang terjadi akhirnya kita juga nggak bisa growth eksponen. Kita hanya kenaikan paling akhir Desember ini kita growth di 30% dari 2022. Padahal kalau pihak ketiga ini yang supplier segala macam itu dari 2021 waktu kita investasi sudah ngomong, ayo kita secara data itu kayak gini. Walaupun ini COVID tapi datanya itu kayak gini gitu. Mungkin kesiapannya bukan hanya di Regarsport, tapi supplier-supplier kita sebenarnya juga sudah siap itu. Keterlambatan inilah yang membuat 2022 ini kita nggak bisa meraih sesuai target ya, 100% lagi itu nggak bisa. Harapannya 2023 nanti. Startup itu identik dengan problem solving. Problem solving yang saya buat itu bagi diri saya sendiri adalah bisnis tanpa modal. Jadi bisakah kemudian saya membuat bisnis ini benar-benar tanpa modal gitu. Kemudian saya membuat alur keuangan dengan metode DP 50%. Makanya di jersey yang kita buat hari ini sampai hari ini tuh nggak ada tokonya Semua itu custom. Kita hanya membuat sesuai yang dipesan. Sama seperti metode just in time-nya di Jepang ya. Dengan itu 50% DP ini itu benar-benar menggerakkan bisnis ini dari misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di setiap akhir bulan itu uang itu digerakkan hanya dari putaran cash flow. Saya nggak mengeluarkan kocek sama sekali. Prototipe di alur keuangannya itu yang saya bilang bahwa ada problem solving. Kalau metode ini bisa dipakai dan bisa dibukukan, dibangun milestone, maka ini bisa menjadi solusi dari ke banyak UMKM yang mereka sebenarnya tidak punya effort modal terlalu besar, maka bisa menggunakan metode ini sebenarnya. Ujiannya adalah diletakkan di marketing. Bagaimana kemudian membangun branding kan gitu. Sedangkan ini pemesanan, bisakah kemudian mensupply building 6M management, man, money, method, market, mesin, material yang lainnya itu. Padahal nggak ada modal. HRD dibangun gimana, logistik di mana, produksi lah bangun gimana kan gitu. Nah, di marketing ini saya juga mengeluarkan konsep startup yang disebut bisnis tanpa modal, tapi bukan untuk saya, untuk jaringan Regarsport dan berkonsep pemberdayaan masyarakat tadi. Bukan hanya untuk anak Wonogiri, tapi untuk seluruh orang di Indonesia. Makanya di kita kenapa muncul sampai 150.000 reseller di sistem. Saking mudahnya, tanpa syarat, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, tanpa risiko rugi. Terus masih ditambah 9 jaminan bisnis. Yang salah satunya itu jaminan free ongkir sepanjang tahun. Itulah yang kita pakai. Kenapa orang yang sebenarnya tanpa basic, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di awalnya nggak kenal online, kemudian pelajar aja itu sudah bisa menghasilkan. Terus kalau bisa, adakah yang PNS yang sebenarnya dia sudah punya profesi juga bisa? TNI banyak, perbankan banyak itu. Jadi reseller-reseller ini hampir seluruh background ada. Saya harus mengatakan kalau ini pemberdayaan dan ini mudah ya, semua background harus bisa. Dan alhamdulillahnya memang bisa Ngejarnya kita bangun SOP. SOP ini komitmen 10 hari siap kirim kalau di kami. Jadi dari proses dia valid desain dan valid keuangan diproduksi selama 10 hari ke depan baru siap kirim. Ketika barang dinyatakan sudah siap kirim baru dilunasi, setelah itu baru dikirim. Ini sudah by system dan ini real time. Reseller mau dari posisi manapun, mau dia dari Aceh, Papua, bisa secara kondisional dia real time mengakses produksi. Apakah ada masalah reject atau segala macam bisa ditangani di situ. Dan itu yang memang kita sebut seperti update proses produksi, di mana sebenarnya skalasinya pabrik, cuma metodenya kayak butik. Satu piece dilayani, desain suka-suka, update real produksi, bisa dikirim kemana saja, free ongkir. Nah, gila-gilaan dong. Oh sering,
Kita over, bahkan pernah sampai di 40 hari siap kirim. Masalah ini terjadi karena dulu kita nggak punya sistem mengarah just in time-nya ini nggak close. Investasi itu belum bisa membangun backup manufakturnya. Jadi contohnya gini, jumlah mesin cukup hanya untuk 100 lusin setel per hari. Ternyata terjadi ledakan sampai 125. Nah, otomatis SOP bisa mundur nih. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah jumlah mesin harus 175% dari kuota yang dipakai hari ini. Jadi ada backupnya. Jumlah layout ruang pabriknya harus lebih 300% dari backup hari ini. Jumlah orangnya itu harus 100% diproduksi, sisanya ada di inkubasi. Kita buat bagaimana backup ini menjadi lebih preventif. Jadi ujung-ujungnya nanti fleksibel. Dalam kenaikan pesanan yang dia fluktuatif di sekian persen pun, seharusnya sistem ini masih bisa mengakomodir dan mempertahankan di 10 hari siap kirim. Itu memang berat kayak gitu. Jarang ya di Indonesia yang seperti ini. Karena saya cari referensi memang masih susah. Tapi insya Allah kita bisa ya. Bisa. Apalagi ini bener-bener yang buat anak-anak Wonogiri. Nggak ada hire. Yang programmer ini lokal semua. Bootcamp kita bootcamp lokal. Yang ngajar juga anak-anak itu sendiri. Per 3 bulan kita menghasilkan rata-rata 6-10 programmer. Hari ini hampir 40 programmer di kita. Bootcamp IT namanya. Tadi yang inkubasi programmer tadi namanya Bootcamp IT Regar Spot. Dari lulusan SMK SLTA lah. SLTA Wonogiri. Tahun ini ada rencana kita kayak buat golden ticket itu untuk sekolah-sekolah. Kita beri 5 tiket lah per sekolah ini kalau mereka bisa merekomendasikan anak-anak yang memang minat ke situ, passionnya ke situ. Tanpa ujian mereka langsung free masuk. Kalau secara teknis free ongkir itu ujung-ujungnya ya seperti disruption harga user itu. Kalau hari ini dengan kata online itu user itu akan terbebani plus ongkir. Lalu saya berpikir waktu itu, bisakah sebenarnya ongkir ini tidak dibayar user tapi dibayar oleh manajemen? Kalau dibayar manajemen ternyata nggak bisa. Bisanya hanya dibayar oleh owner. Kalau dibayar owner boleh, tapi kalau dibayar owner ini tidak boleh dianggap sebagai belanja biaya. Ini harus dianggap sebagai konsep bakar-bakar uang. Lah itulah startup saya ngomong tadi ya. Nah, kemudian saya merubah pola dari free ongkir yang seharusnya itu membebani karena harus BEP menjadi bakar-bakar uang dan itu nggak perlu BEP. Free ongkir itu sebenarnya yang menikmati user. Tapi free ongkir di Regar Spot itu tujuannya untuk membangun reseller. Biar reseller mudah jualan. Sekarang bayangkan kalau misalkan jumlah reseller ini yang naik ini karena kemudahan menjual di bisnis ini, bisakah kemudian waktu itu saya pikir ini naik ke 100.000 orang ya? Ternyata bisa. Lalu kenapa 100.000 orang? Indonesia ada 37 provinsi, ada 514 kabupaten kota, ada 7.280 kecamatan, ada 18.000 sekian. Mungkin lebih ya, mungkin 22.000 mungkin. Desa dan kelurahan. Kalau kemudian 100.000 reseller ini di mapping sampai menyentuh ke wilayah seluas region itu, reseller yang awalnya berfungsi dilatih menjual, kita rubah fungsinya di sistem menjadi affiliate, menarik user. Prinsipnya cuma kalau kamu hari ini jualan produk jersey ke orang lain, ke A misalkan, A ini kan datanya nggak bisa kamu cover. Artinya suatu saat A ini bisa beli ke yang lain. Tapi kalau kamu tarik ke sistem melalui referralmu, kamu bisa melindungi datamu A ini selamanya. Nah, itulah yang disebut affiliate kan. Lalu pertanyaannya, apakah yang ditarik cuma A? Tidakkah semua orang saja? Kalau semua orang, akhirnya sistem ini akan menjadi sistem collect data. Bisa menarik seluruh data seluruh masyarakat Indonesia. Karena tadi sudah tersebar di mapping seluruh wilayah. Makanya Regar Spot hari ini bertransformasi ke digital. Produk jersey itu hanya buah loncatan untuk membangun quantity reseller. Setelah quantity reseller, kita akan closing quality reseller secara mapping dan mengubah dari mereka jualan menjadi affiliate. Next step, di tahun 2023 Regar Spot akan mengeluarkan super app yang namanya Regar Friend. Target kami 1 Juli 2023 dan ini menjadi step baru bagi kami, perusahaan yang benar-benar mengarah ke digitalisasi pengelolaan big data. Kalau di Regar Spot struktural itu ada ratusan orang yang mulai dari supervisi, kemudian manajer, direksi dan lain sebagainya itu ada di atas 100 orang. Kemudian di jajaran operator itu ada sekitar
hampir 400 orang. Terus di produksi itu saya ngomongnya bukan karyawan. Dulu itu kayak titik ada di kami itu ada titik desain, ada titik jahit. Titik jahit ini hanya mengerjakan seluruh pekerjaannya Regar Sport. Titik desain itu juga kayak gitu. Dulu mereka itu karyawan, lalu kita ownerkan. Jadi ada 15 penjahit yang dulunya karyawan, kemudian kita pulangkan ke rumah, kita jadikan owner. Hari ini mereka rekrutmen karyawan di tetangga-tetangga mereka. Desainer pun juga kayak gitu. Ini ada, kalau desainer ada 30 orang, yang di sini ada 15 orang. Jadi total yang ada di Wonogiri secara manajemen production ini ada hampir mungkin 1.000 orang. Lalu ditambah jaringan penjualan, di reseller terdaftar sekitar 150.000 reseller, agennya itu di atas 3.000 orang, brands-nya di 60 orang. Kalau dalam bisnis, reseller ini kita setarakan dengan operate bisnis, pelaku bisnis individual. Kalau agen ini manajerial, jadi dia sudah mengelola beberapa reseller. Kalau brands ini sudah owner bisnis. Dia sudah mengelola beberapa agen dan membangun strategi-strategi custom yang mereka dipancing untuk kreatif di situ. Salah satunya membranding dirinya sendiri menjadi content creator dan lain sebagainya itu. Seluruh orang yang ada di Regar Sport ini wajib paham tentang apa itu teman itu sukses bareng. Apa artinya? Kalau mau sukses, sukseskan dulu temanmu. Kalau mau lebih sukses, sukseskan dulu lebih banyak temanmu. Kalau tidak mau sukses, mending tidak berteman daripada bermusuhan. Gitu. Kalau bukan Anda, mungkin orang lain. Nah, jadi prinsipnya teman itu sukses bareng itu sebuah metode di mana orang yang berniat baik itu akan tetap mendapat privilege gitu. Jadi jangan salahkan niatmu. Kalau memang kenyataannya salah, negatif ke dirimu, ya anggap saja memang itu bukan kesalahanmu. Karena memang orang lain itu hanya mendatangkan masalah terbaik untuk kita kan gitu. Hidup kita kan berwarna karena masalah. Teman itu sukses bareng, itu akan mencoba membangun quantity dan quality person. Di awal quantity karena lebih banyak, kemudian di step kedua quality karena kata sukses. Dan sejujurnya di sini itu 3 ruang lingkup. Saya katakan bahwa ini basisnya adalah ilmu, ini basisnya adalah hasil, dan ini basisnya adalah keluarga. Maka yang kami ukur juga seperti itu. Teman itu sukses bareng melibatkan kesuksesan setelah kamu, maka keluargamu. Ini yang harus dipahami oleh seluruh jaringan Regar Sport. Tagline, dan itu prinsip dasar yang orang masuk di Regar Sport itu. Brands mau sukses ya caranya sukseskan agenmu. Agen mau sukses ya sukseskan resellermu. Reseller mau sukses, sukseskan usermu. Kenapa user disukseskan? Karena dia pesan harus dijamin. Kalau ada masalah ya garansi. Ya jangan lari, jangan pakai uang user dan lain sebagainya. Konsepnya kan sebenarnya hubungan ini kan saling mensukseskan. Jadi kalau hari ini saya yang paling sukses ya karena lebih banyak yang saya sukseskan daripada yang lainnya. Relate kan? Oh, relate gitu. Pertama saya orang Jawa. Kultur orang tua saya perantauan. Karena anak-anak Wonogiri rata-rata orang tuanya merantau. Ibu saya namanya Saini, bapak saya namanya Bejo. Dari situ udah kelihatan bahwa saya bukan orang yang hari ini terus dianggap wah karena memang background gitu. Saya bener-bener bukan dari zero to hero, enggak. Dari minus, bukan zero lagi. Kenapa dari minus gitu? Ya kultur perantauan membuat seorang anak itu fighter karena ya kalau anak-anak rata pasti tahulah keterlambatan pembayaran biaya sekolah, apapun di situ. Lalu apa hubungannya ini dengan saya? Ternyata di lain sisi ini juga membangun kolegial. Waktu saya di sekolah, waktu kemudian saya bekerja dan lain sebagainya itu pertemanan itu luar biasa. Saya nggak bisa sampai di titik ini seperti ini itu kalau tidak dengan teman-teman. Diulur, saya sudah pasrah ya Allah sampai di sini. Ternyata enggak, digeret sama teman, ditarik satu langkah. Contohnya apa Om? Saya pernah waktu masuk STPDN, itu saya berpikir bahwa saya perlu masuk STPDN itu karena niatnya sekolah nggak bayar. Saya lulusan SMA Negeri 1 Wonogiri, dan saya pengen masuk ke STPDN itu karena sekolah nggak bayar. Saya nggak tahu kalau ternyata jadi ASN. Kenapa nggak bayar? Karena sejujurnya dari SMP, SMA saya beasiswa. Beasiswa Super Semar ya zamannya Pak Soeharto. Kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa sekolah. Nah, terus mau kuliah, apalagi? Maka solusinya cuma ikatan dinas,
yang nggak bayar. Dan waktu itu muncullah kata STPDN dan saya pengen masuk ke situ. Ketika saya mulai mau daftar, terhalang dengan banyak hal termasuk masalah biaya. Daftarnya nggak bayar tapi wirawirinya itu loh, ngurus fotokopi, pendaftaran ke sana ke sini. Bener-bener nggak punya uang. Waktu SMA ini cap 3 jari, semuanya sudah dapat sekolah kan teman-teman. Saya tinggal saya sendiri, sholat duha di musola sama teman-teman. Terus ditanya, kamu mau sekolah mana? Ya dari dulu saya udah pengennya ke STPDN, tapi nggak punya apa-apa gitu. Terus teman-teman ngasih uang waktu itu 90.000 untuk biaya mendaftar. Itu pun dipaksa, besok yang nganter aku. Kalau nggak diantar kamu pasti nggak daftar. Jadi saya dipaksa. Setelah itu mereka tinggal karena mereka harus kuliah sendiri kan. Ya saya harus jalan lagi, ternyata dikirim uang dari teman-teman lagi. Jadi kalau sampai bener-bener nggak dibantu orang, saya udah berhenti. Sampai di pengumuman ternyata saya keterima di STPDN, itu barang PR-nya tuh banyak. Yang harus bawa tas ransel, harus bawa kemeja putih, sepatu PDH dan lain sebagainya banyak kan. Orang tua nggak ada, barang segini banyaknya, teman-teman udah kuliah semua. Aduh, terus saya gimana? Nangis saya di kantor Pemda Wonogiri itu nangis. Saya harus minta tolong ke siapa lagi gitu. Padahal besok harus berangkat, barang PR lebih dari 50, nggak punya uang sama sekali. Akhirnya saya tuh sama karyawan di situ ya, yang sekarang jadi rekan saya juga, dikasih stop up. Udah tak bantu ini. Ojo nangis, kayak balik wae. Engko mesti ada solusi. Iki ora gampang mlebu nyang rene iki. Akhirnya saya pulang. Sampai di rumah pingsan Jadi petian ya, tahu ya petian. Jadi tetangga-tetangga terdekat itu ngerubung semua ke saya. Akhirnya saya diantar Pak D untuk tetap fighter, saya nyari syarat-syarat lainnya, legalisir dan lain sebagainya. Sampai di rumah yang saya nggak habis pikir, bener-bener itu luar biasa. Semua barang PR itu disediakan oleh tetangga. Nggak ada yang baru. Mungkin nggak seperti teman-teman saya di STPDN yang lain. Semua barang itu, bahkan bukan second dah, hampir semua itu sudah rusak gitu. Jadi kayak PDH itu sebenarnya sudah jebol terus sama. PDH ini dikasih oleh hansip desa namanya Mbah Kadi. Dijahit, ini kan ya podo-podo sepatu nih. Mbok ngupin, tidak apa-apa Mbah. Jadi kenapa saya tumbuh seperti ini sekarang kan? Karena saya sadar yang namanya berbagi itu mengkali. Saya harus menyerah dengan sebuah prinsip yang saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sudah pasrah pun itu bukan solusi. Karena tetap yang memberikan jalan itu Gusti Allah. Aku wis pasrah meneng. Nek jika idalan kon digeret sak langkah ya saya harus nurut. Setelah itu kan ternyata hasil berbeda ya. Cara pandang berubah ya. Nah, dari step. Itulah yang kemudian kalau dirangkum membuat kultur dan mindset saya tentang Regar Sport, teman itu sukses bareng, berbagi sama dengan mengkali dan lain sebagainya. Itu yang membuat ini mungkin menjadi pilihan hidup saya. Seperti itu. Kalau secara pribadi saya juga nggak tahu ya. Secara pribadi saya juga nggak ngerasa bahwa saya ini baik itu. Kalau secara mentalitas ya mungkin saya harus mengetahui bahwa lika-liku hidup ya, itu memang masalah apapun membuat orang menjadi kuat, dan saya hanya kemungkinan menjadi orang yang tidak pernah menyerah ya. Pasrah pun saya nggak katakan itu menyerah loh ya. Saya kalau sudah di titik pasrah itu enengnya gur ngeklaim karo Gusti Allah. Pun pasrah. Orang itu kalau sudah serendah-rendahnya usaha itu kan pun pasrah ya. Tapi pasrah pun solusinya ternyata dihadirkan orang lain lagi. Dibangunkan referensi, akhirnya bisa bekerja, bertindak lagi dan istilahnya berjalan lagi. Apa sebenarnya yang menarik di diri saya gitu loh. Kalau yang saya tawarkan ke orang lain sebenarnya lebih kepada saya lebih memilih hidup setelah mati daripada memilih hidup dengan cara hidup ini itu. Karena hidup setelah mati itu kalau di Islam kan ada 3 ya, ilmu, amal, sama anak ya. Ilmu yang bermanfaat ketika kamu tularkan karena kamu membagi ilmunya, maka itu akan bermanfaat ke orang lain dan itu menjadi investasimu. Hasil bisnis yang kamu jalankan kemudian kamu bagi, kamu kembangkan kayak mungkin owner sharing. Selain itu amal jariah, di internal manajemen ini sendiri mengenal owner sharing kan gitu. Itu juga sesuatu yang menurut saya lebih bernilai daripada manajemen di konsep-konsep yang lain ya, owner sharing.
Yang ketiga, ketika anak yang soleh itu didapatkan dengan tekstur finance keluarga yang mapan, tidak membangun ketakutan ke anak lebih diajak ke demokratis dan lain sebagainya. Ternyata itu juga bisa membuahkan anak ini memang berakidah dan berakhlak baik. Saya sebenarnya menjalankan bisnis dengan 3 hal tadi. Itu pertama butuh orang lain, itu satu. Saya nggak bisa hidup sendiri. Yang kedua, setelah orang lain itu dekat dengan saya, maka saya akan upgrade dia karena kata mensukseskan tadi. Yang ketiga yang akan dilihat apakah mereka mengenal saya nothing tulus apa enggak. Apakah saya hanya angka ini kita kamuflase atau benar-benar ada updating real. Kalau mereka sukses itu benar-benar suksesnya real. Ada satu jaringan itu orang Madiun nggak salah. Dia bertanya, Om saya kalau jadi branch itu kalau ngangkat karyawan saya susah. Brand-brand yang lain itu susahnya karena rekrutmennya, kalau saya kantornya Om. Saya jawab kan, ya pakai ruang tamu, pakai garasi Om. Nanti nggak apa-apa, disulap aja gitu. Iya Om, cuma kan Om belum tahu nih rumah saya. Difoto Om, dikirim ke saya. Gedek tahu, itu kayak gitu. Nangis saya. Nangis saya. Saya cek sistem penghasilannya itu sudah di atas 20 juta per bulan. Om Yoga nih. Terus saya telepon, Om penghasilanmu itu udah 20 juta per bulan gitu loh. Kenapa nggak cari KPR gitu? Dia tanya, KPR itu apa Om? Masya Allah. Oke. Saya mulai komunikasi lebih detail, saya nyoba minta perbankan sini berhubungan dengan perbankan Madiun ya, Mandiri lewat Mandiri ya. Akhirnya ketemu BTN di sana. Akhirnya Om Yoga ini 6 bulan berikutnya bisa dapat rumah. Berkembang sekarang udah punya karyawan, garasinya atau ruang tamunya dirubah jadi kantor. Ada yang lebih hebat gak? Feel-nya ada yang lebih gila gak dari ini? Gak ada. Ada orang yang bilang, Om saya jadi regar spot, udah bersyukur dapur saya udah ngebul Om. Istri udah gak bingung uang bulanan. Itu aja udah gila bagi saya. Ada anak SMA, Om penghasilan saya udah 2 juta per bulan. Saya udah beli HP sendiri, saya nggak ngerepotin orang tua pulsanya. Itu bulan ketiga, bulan keempat. 1 tahun setelah itu dia share WA saya. Om saya udah bantu orang tua ngerubah rumah. Ribuan orang itu Om. Itu ribuan orang. Seller agen brand seperti itu. Hal yang menarik setelah ini apa gitu, nggak ada. Maka kemudian kalau ditanya apa yang menarik di diri saya ke orang lain, saya nggak punya ketertarikan apa lagi kecuali nothing tulus untuk mengatakan sekali lagi teman itu sukses bareng. Untuk jadi sukses itu bagaimanapun caranya itu hak setiap orang. Saya tidak mengatakan saya sebagai jalan utamanya, tidak, tapi saya memahami bahwa sukses Anda itu adalah ibadah saya juga. Ujungnya Regar Spot ini akan seperti apa? Hari ini saya ngomong juga karena kecelakaan data ya. Dulu Regar Spot muncul itu karena kecelakaan saya jadi reseller orang lain. Setelah saya gerakkan ke perusahaan sendiri dengan production sendiri. Dulu awalnya basisnya cuma menggunakan Word, naik ke Access, Microsoft Access, kemudian berubah ke desktop. Lalu 2018 masuk ke Webbase kita benahi, ternyata 2019 itu bisa ke ERP System, Enterprise Resource Planner. 2022 ini ketika kita cek, ternyata kita punya kesempatan besar untuk membangun korelasi Big Data di Regar Spot ini. Saya pahami bahwa Big Data ini tidak mudah. Bahkan kita sendiri mungkin belum tahu ini sebenarnya apa. Mungkin ini masih omong kosong. Tapi nggak ada cara lain. Karena saya juga nggak mungkin juga sekolah ke Harvard dulu ya. Yang kita pahami adalah Regar Spot harus membangun ekosistem digital. Ada investor, ada pelaku startup, ada programmer, ada content creator, ada influencer, ada produsen UMKM dan lain sebagainya. Kemudian ada satuan user. Nah, konfigurasi ini kemudian yang itu kita kembangkan hari ini. Holding kita hari ini, karena kita sudah ada 4 perusahaan ya Om. Holding kita yang Regar Spot itu hari ini mengelola di investor dan pelaku startup. Nah, pelaku startup ini akan dikembangkan dari manajer trainee lulusan S1 di anak-anak Wonogiri. Akan kita latih untuk menjadi pelaku startup. Sebenarnya sudah ada startup tambahan
Nggak, di Regarsport sudah siap launching, cuma tinggal nunggu orang kan itu. Orang kita habis kan. Secara SDM kita kekurangan dan kita butuh manajer training untuk mengembangkan lokal untuk ke sana. Lalu di programmer kita sudah punya bootcamp. Ini dikembangkan di perusahaan teknologi kita di T10. Kemudian di influencer, konten kreator yang UMKM ini ada di Bromin Media, yang Om Dimas ini dan lain sebagainya ini. Lalu yang di user ini ditarik ke IT juga, T10 juga. Sebenarnya semua konfigurasi ini semua sudah di grading semua. Kita sudah kembangkan bagaimana collect data kuantitinya, lalu mengembangkan rule user mengarah ke quality-nya. Nah, kita berharap 2022 ini menjadi persiapan untuk 2023 melaunching super app itu benar-benar fase awal kita mining data. Itu harapan kami, target kami, endingnya. Jadi kalau saya keluar dari ASN dan dulu karena saya STPDN, minimal orang akan comeback tahu lagi bahwa saya anak STPDN yang kalau berbisnis nggak biasa saja gitu loh. Ya karena ini tujuannya juga untuk perekonomian rakyat juga. Artinya kalau UMKM menjadi mudah berjualan di platform ini, lalu mereka juga bisa kita konfigurasi dengan free ongkir di seluruh Indonesia. Ya kenapa enggak? Kalau ternyata kan yang bakar-bakar uang cuma saya gitu loh. Jadi kan nggak perlu lihat dari orang luar negeri segala macam. Nah itu udah kecil harapan ya. Saya ngomong itu mimpi tapi semakin diketawain kan semakin bagus. Semakin lucu semakin bagus lah gitu. Itu harapan kita tentang Regarsport dan semoga ini bener-bener bisa berjalan. Saya Om Jum dari Regarsport Wonogiri. Teman itu sukses bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti bisa diedit, bisa dikatakan.